Desa Sukamulyo terletak di lereng perbukitan Jawa Tengah, dikelilingi sawah menghijau dan hutan lebat di sisi utara. Hidup di sana berjalan lambat, damai, dan nyaris tak tersentuh hiruk-pikuk kota. Setiap pagi, ayam berkokok bersahutan, dan suara tawa anak-anak mengisi udara saat mereka berlarian di jalanan tanah. Anak-anak suka bermain peta umpet di antara batang jagung atau memancing ikan kecil di sungai yang jernih. Warga desa saling mengenal, saling membantu, dan merasa aman membiarkan anak-anak bermain sampai senja tanpa pengawasan ketat. Namun, ketenangan itu mulai terganggu pada suatu sore mendung. Darto, anak laki-laki berusia 8 tahun, belum juga pulang ketika adzan maghrib berkumandang. Ibunya, Bu Rini, mulai gelisah. Ia bertanya ke tetangga, ke teman-teman Darto, tapi tak ada yang tahu kemana perginya. "Aku terakhir lihat dia di dekat kebun bambu," kata Wawan, teman bermain Darto. Dia bilang mau cari layangan putus. Malam itu, warga membantu mencari. Obor dinyalakan, nama Darto dipanggil-panggil hingga ke tepian hutan. Tapi tak ada jawaban. Tak ada jejak. Hanya suara serangga dan angin malam yang menggigilkan. Besok paginya, di dekat kebun bambu, ditemukan layangan merah tersangkut di dahan. Ujung talinya tercabik, seperti dipotong paksa. Tak ada yang bisa menjelaskan. Ketegangan mulai merambat perlahan ke sela-sela ketenangan desa itu. Hilangnya Darto mengguncang seluruh desa. Warga masih berharap ia hanya tersesat atau bersembunyi, namun hari berganti tanpa kabar. Bu Rini mulai murung, dan malam-malamnya dipenuhi tangis lirih. "Kami dengar suara bisikan, kayak nyanyian lembut dari arah hutan," kata salah satu anak dengan mata memerah karena takut. Pencarian kembali digelar. Polisi desa ikut turun tangan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada barang yang tertinggal. Hanya ketakutan yang tertinggal di mata anak-anak. Belum sempat warga pulih dari kejutan itu, 1 minggu berikutnya, 2 anak lagi hilang. Fajar dan Intan, saudara kembar. Mereka terakhir terlihat bermain di belakang rumah nenek mereka, dekat hutan. Ketika dicari, hanya ditemukan sandal kecil dan selembar kain lusuh tergantung di pagar bambu. Kain itu basah, berbau anyir, dan penuh rambut panjang yang kusut. Desa Sukamulyo berubah. Tawa anak-anak lenyap. Pintu rumah terkunci rapat saat malam datang. Orang tua tak lagi membiarkan anak bermain di luar setelah sore. Ketakutan menyebar seperti penyakit. Tak ada yang tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Desas-desus mulai beredar, tentang suara tangisan anak dari arah hutan saat malam, tentang bayangan tinggi dengan rambut menjuntai yang terlihat berdiri diam di kejauhan. Dan satu nama mulai dibisikkan dalam ketakutan. Namun teror itu tak berhenti di Darto. 3 hari kemudian, Rini, anak perempuan berusia 7 tahun, menghilang saat bermain lompat tali bersama teman-temannya. Mereka hanya meninggalkannya sebentar untuk mengambil tali yang jatuh ke selokan. Saat kembali, Rini sudah tidak ada. "Kami dengar suara bisikan, kayak nyanyian lembut dari arah hutan," kata salah satu anak dengan mata memerah karena takut. Pencarian kembali digelar. Polisi desa ikut turun tangan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada barang yang tertinggal. Hanya ketakutan yang tertinggal di mata anak-anak. Belum sempat warga pulih dari kejutan itu, 1 minggu berikutnya, 2 anak lagi hilang, Fajar dan Intan, saudara kembar. Mereka terakhir terlihat bermain di belakang rumah nenek mereka, dekat hutan. Ketika dicari, hanya ditemukan sandal kecil dan selembar kain lusuh tergantung di pagar bambu. Kain itu basah, berbau anyir, dan penuh rambut panjang yang kusut. Desa Sukamulyo berubah. Tawa anak-anak lenyap. Pintu rumah terkunci rapat saat malam datang. Orang tua tak lagi membiarkan anak bermain di luar setelah sore. Ketakutan menyebar seperti penyakit. Tak ada yang tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Desas-desus mulai beredar. Tentang suara tangisan anak dari arah hutan saat malam, tentang bayangan tinggi dengan rambut menjuntai yang terlihat berdiri diam di kejauhan. Dan satu nama mulai dibisikkan dalam ketakutan. Wewe Gombel. Malam semakin sunyi di desa Sukamulyo. Tidak ada lagi suara jangkrik yang menenangkan, hanya lenguh angin dari arah hutan yang terdengar seolah membawa bisikan tak kasat mata. Warga semakin sering berkumpul di balai desa, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Di salah satu pertemuan malam itu, Pak Karta, tetua desa yang sudah uzur namun disegani,
mengangkat suaranya yang berat dan pelan. "Apa kalian lupa tentang Wewe Gombel?" katanya sambil menatap satu persatu wajah cemas di depannya. Beberapa warga saling pandang, ragu-ragu. Legenda itu sudah jarang dibicarakan. Anak-anak zaman sekarang bahkan tak tahu apa-apa soal makhluk itu. Pak Karta melanjutkan, "Dulu, puluhan tahun lalu, pernah terjadi hal serupa. Anak-anak menghilang. Sama seperti sekarang. Lalu seseorang melihat sosok tinggi, berambut panjang, dengan dada menggembung memanggil anak-anak yang sedang sendirian." Suara Pak Karta bergetar. Wewe Gombel bukan hanya penculik, dia mengambil anak-anak yang merasa ditelantarkan. Yang kesepian. Yang tidak dicintai. Ia memberikan mereka tempat tinggal, di dunianya, tapi tidak pernah membiarkan mereka kembali. Beberapa ibu mulai menangis. Suasana berubah mencekam. "Dulu, kita bisa mengusirnya dengan jimat pelindung dan doa bersama," lanjut Pak Karta. "Tapi yang terpenting, jangan biarkan anak-anak merasa sendiri. Jangan abaikan mereka." Sejak malam itu, warga mulai menyadari bahwa bukan hanya makhluk gaib yang harus mereka takuti, tapi juga luka-luka kecil dalam hati anak-anak mereka yang mungkin telah lama mereka abaikan. Dan di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara nyanyian pelan seperti Nina Bobo. Sayup, menusuk hati. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Desa Sukamulyo seperti diselimuti kabut tipis yang datang entah dari mana. Warga memilih mengunci pintu lebih awal, dan anak-anak dipeluk lebih erat oleh orang tua mereka. Namun malapetaka tetap datang, tanpa suara. Di rumah kecil di ujung desa, Siti sedang memasak sayur untuk makan malam. Anaknya, Naya, baru berusia 5 tahun, duduk di ruang tamu sambil menggambar. Hanya sebentar Siti meninggalkannya, tak lebih dari 10 menit. Tapi saat ia kembali, kertas gambar masih di lantai. Krayon tercecer. Dan Naya hilang. Siti menjerit histeris. Para tetangga berlari ke rumahnya. Warga kembali berkumpul, memeriksa tiap sudut rumah. Mereka menyisir halaman, semak-semak, bahkan sumur tua di belakang rumah. Namun, Naya lenyap tanpa jejak, seolah ditelan malam. Pak Karta datang terlambat. Wajahnya pucat saat mendengar laporan warga. Ia meminta izin naik ke loteng rumah Siti yang jarang digunakan. Di sana, mereka menemukan sesuatu. Segumpal rambut panjang tergeletak di sudut loteng, berbau tanah basah dan anyir. Lalu, terdengar suara tawa kecil. Lirih. Bergetar. Seolah berasal dari dalam dinding. Seorang warga pingsan. Yang lain bergegas turun. Pak Karta berdiri diam, menatap langit-langit yang remang. Dia sudah masuk ke rumah ini, katanya lirih. Wewe Gombel tak lagi menunggu di hutan. Dia sudah dekat. Terlalu dekat. Malam itu tak ada yang tidur. Setiap suara, ketukan, desahan angin, gemerisik daun, terasa seperti panggilan dari dunia lain. Ketegangan menggantung di udara, menyesakkan dada. Dan dari balik jendela, beberapa warga mengaku melihat sosok tinggi berdiri diam di pinggir hutan, rambutnya menjuntai menyentuh tanah. Matanya kosong, tapi seolah mengawasi setiap rumah. Mencari anak lain yang merasa kesepian. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Warga desa sadar mereka tak bisa hanya menunggu. Sesuatu harus dilakukan, sebelum satu lagi anak lenyap tanpa jejak. Di bawah pimpinan Pak Karta, warga mulai bergerak. Dukun desa, Mbah Suro, dipanggil dari desa sebelah. Ia datang membawa dupa, rajah kuno, dan kantong kain berisi jimat-jimat. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam saat ia menaburkan garam di tiap sudut balai desa. Tanah ini sudah terkotori, gumamnya. Gerbang antara dunia kita dan dunianya mulai terbuka. Warga mulai memasang jimat pelindung di tiap rumah, daun kelor, bawang putih, dan kembang 7 rupa digantung di atas pintu. Di sekeliling desa, mereka menanam paku dan menabur tanah bekas pembakaran dupa untuk mencegah makhluk halus masuk. Setiap malam, para lelaki berkeliling desa membawa obor. Mereka membaca doa bersama, mengelilingi rumah-rumah yang memiliki anak kecil. Tapi rasa was-was tetap menggantung. Sampai pada malam kelima setelah hilangnya Naya, sebuah kejadian menggetarkan desa kembali. Di depan rumah keluarga Pak Arif, ditemukan sebuah boneka kain milik anaknya, Lina,
diletakkan rapi di halaman. Tapi boneka itu tak seperti biasanya. Penuh tanah, basah, dan berlumuran bercak merah. Di dalam boneka itu, ketika dibuka, terselip sehelai rambut hitam panjang dan kuku kecil berwarna kebiruan. Lina masih ada. Tapi ia mengaku melihat Mbak Tinggi yang mengajaknya bermain dari balik jendela. Pak Arif dan istrinya langsung membawa Lina tidur di tengah-tengah mereka malam itu. Desa Sukamulyo kini hidup dalam bayang-bayang. Setiap malam terasa seperti menunggu giliran. Orang tua semakin waspada, tapi di balik itu, mereka tahu. Wewe Gombel tidak hanya mengambil yang kesepian. Dia mengambil yang sudah dia anggap miliknya. Desa Sukamulyo tak lagi seperti dulu. Malam-malam kini penuh kecemasan. Doa dan jimat tak cukup meredakan rasa takut. Warga sadar, Wewe Gombel bukan sekadar mitos. Ia nyata. Ia lapar. Dan ia belum puas. Pak Karta akhirnya mengusulkan satu cara terakhir, ritual penolakan roh. Sebuah tradisi lama yang hanya dilakukan saat desa benar-benar berada di ambang kehancuran. Persiapan dilakukan di lapangan tengah desa. Sesajen disiapkan, ayam cemani, bunga kantil, air dari 7 sumber, serta mainan-mainan kecil sebagai pengganti anak-anak yang telah diambil. Mbah Suro memimpin prosesi dengan pakaian serba hitam dan mata terpejam sejak sore. Saat malam turun, warga berkumpul membentuk lingkaran. Obor menyala, asap dupa menari-nari di udara. Suara gamelan kuno diputar pelan dari radio tua. Semua orang diam. Menunggu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Nyala obor bergoyang liar. Seorang anak kecil tiba-tiba menangis histeris tanpa alasan. Dari arah hutan terdengar jeritan panjang, diikuti suara tawa lirih, mirip suara perempuan. Tapi panjang, menggema, dan tak wajar. Mbah Suro menggertakkan gigi. Ia mengangkat tangan dan mengucap mantra dengan suara tinggi. Kami tolak kehadiranmu, kembalilah ke dunia gelapmu, jangan ganggu anak-anak kami. Saat mantra mencapai puncaknya, api unggun di tengah lapangan berkobar tinggi, dan angin berhenti seketika, senyap. Lalu, sesosok bayangan tinggi muncul di pinggir lapangan. Rambutnya menjuntai hingga tanah, wajahnya tertutup, tubuhnya kurus dan tinggi seperti pohon mati. Tak ada yang berani bergerak. Bahkan Mbah Suro hanya mampu menatapnya dengan mata membelalak. Bayangan itu perlahan berbalik dan melangkah kembali ke arah hutan. Tapi sebelum menghilang, ia menoleh sebentar, memperlihatkan matanya yang besar kosong menyimpan dendam yang belum padam. Malam itu, tak ada anak yang hilang. Tapi semua tahu, ini bukan akhir. Hanya penundaan. Sejak malam ritual itu, desa Sukamulyo kembali sunyi, tapi bukan ketenangan seperti dulu. Ini sunyi yang tegang. Sunyi yang tahu bahaya masih mengintai. Tidak ada lagi anak yang hilang. Tidak ada lagi suara tawa perempuan dari hutan. Tapi semua orang tahu, itu bukan berarti Wewe Gombel telah pergi. Ia hanya mundur. Menunggu.